Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia, salam rahayu buat seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya. Ini saya pikir ini bagus juga ya untuk kita lihat video ini bersama-sama dan kita bisa belajar dari para dharmika yang luar biasa semangatnya untuk menjadi seorang Hindu yang sejati ya. Ini videonya ada di pembinaan Dharmika ya di daerah Yogyakarta ya. Jadi ibu-ibu Dharmika di sini ya mungkin ada komunitasnya dan ada pembinaan dari Departemen Agama daerah Yogyakarta ya kalau nggak salah ya. Mari kita saksikan. Saya masih itu agak terpaksa nih, tidak terpaksa, tapi lama-kelamaan suami juga nggak pernah mengajak ke pura, nggak pernah mengajari soal agama Hindu, nggak pernah. Tapi keyakinan saya untuk belajar Hindu itu malah dari anak saya yang pertama. Waktu itu saya masih sering ke masjid, anak saya juga saya ajak ke masjid. Tapi setelah SD, anak saya itu yang besar, kalau pelajaran agama Islam itu tidak mau. Terus kalau ditanya itu, kalau ditanya itu, saya nggak mau ikut agama ibu, tapi saya mau ikut agama bapak itu. Terus aku nangis. Oke, nangis ke sini. Terus dari pihak sekolah itu berkirim surat ke rumah kalau Ani Indriani itu nggak mau ikut pelajaran agama Islam. Terus saya jadinya suruh suami saya untuk berkirim surat ke sekolah untuk anak saya masuk agama Hindu. Dari situ saya baru ikut ke pura untuk sembahyang, tapi saya belum ikut sembahyang, cuma ikut saja. Terus untuk trisanja itu saja suami saya itu nggak pernah ngajari. Kalau sembahyang saya cuma mendengarkan, jadi hafal itu karena sering mendengar, bukan diajarin, tidak membaca enggak. Tapi nek tembungin niku anut-anut gubiang gitu saja loh, cuma mendengarkan terus lama-lama jadi hafal. Ya mungkin itu saja. Nama saya Sri Rahayu, asli Gunung Kidul. Saya dari Islam masuk ke Hindu ikut suami. Anak saya 2 Astungkara, yang 1 sudah menikah, dapat orang Bali juga. Tadinya mau ikut orang Islam, mau dilamar orang Islam, tapi saya nggak mau. Mama saya Fitriani, saya dari Gunung Kidul dan saya masuk Hindu baru. Ini kerana bojo atau kerana apa? Kemauan saya sendiri. Bukan karena mau nikah. Bukan. Suami saya dulu Hindu, terus nikah Islam sampai sekarang. Terus jenengan? Pulang Hindu sama anak saya. Dulu saya Islam, terus saya masuk Hindu. Nasibnya kok rada sedih. Tapi hubungan sama suami baik-baik saja. Loh, saya ini bojo. Ampun. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi ya kita cukup bangga, terharu dan terenyuh ya. Ya, betapa semangatnya para ibu-ibu dharmika ya meskipun mereka dalam kondisi yang sederhana ya dalam acara pembinaan para dharmika di daerah Yogyakarta ya, ini patut ditiru dan dicontoh oleh daerah-daerah yang lainnya ya,
kalau ada komunitas Dharmika ya, terutama di Jakarta, di Bali khususnya ya, atau di Jawa Timur dan lain sebagainya ya, kan Dharmika ini sudah tersebar ya di seluruh Indonesia. Dharmika ini adalah seseorang yang non Hindu masuk ke agama Hindu dengan upacara Sudiwadani. Nah, itu sudah dinyatakan sebagai Dharmika atau kembali ke jalan Dharma ya. Jadi di sini memang ya kita tidak pungkiri bahwa memang sebagian besar Dharmika itu khususnya ibu-ibu ya, wanita khususnya itu memang masih ya sebagian besar mereka itu menjadi Dharmika karena menikah dengan suaminya atau dengan kata lain ikut suami ya. Itu masih kebanyakan. Ya, tetapi sekarang ini sih sudah banyak yang dengan kesadaran sendiri tanpa dipaksa mereka sudah masuk ke Hindu karena ya panggilan hatinya ya, atau dia diingatkan oleh leluhurnya ya. Nah, seperti di video tadi ya, ada memang lucu-lucu yang kita dengar ya, bahkan ada ibu-ibu yang sampai mengeluarkan air mata karena dia sendiri ikut suaminya yaitu orang Bali. Nah, terus dia jangankan tuh sembahyang Trisandia aja nggak pernah diajarin ya. Jadi dia nggak pernah diajarin Trisandia juga sama suaminya ya. Dan bahkan dia juga, ibu itu juga masih sering ke agama lamanya ya, ke masjid bersama anaknya. Nah, tapi semakin gede mungkin anaknya ya terpanggil ya untuk tetap di Hindu dan sehingga dia lebih mengetahui agama Hindu, dan justru ibunya ini belajar agama ini itu mengetahui Hindu itu lebih jauh ya dari anaknya ya. Nah, memang di sini kebanyakan memang ya yang saya dengar seperti itu. Suaminya ini ya ingin istrinya ikut satu agama ya. Memang peraturan di Indonesia kan memang harus satu agama ya. Mereka ingin satu agama, tetapi di lain pihak ya dia tidak mengajarkan istrinya lebih dalam tentang agama Hindu ya. Makanya di sini saya sarankan ya, bapak-bapak atau para pemuda yang ingin misalnya berjodoh dengan yang non-Hindu ya, cobalah Anda mulai belajar demi sedikit ya tentang agama Hindu ya, minimal belajar Trisandia sehingga bisa mengajarkan kepada calon istrinya atau yang sudah menjadi istrinya sudah lama ya, atau akhirnya bisa mengajarkan kepada putra-putrinya ya, bagaimana Anda bisa bagaimana Anda bisa menuntut istrinya atau calon istrinya, oh kamu harus masuk agama Hindu, oh kamu harus menguasai agama Hindu, sementara suaminya nggak peduli, suaminya nggak menguasai agama ya. Ya, di sini memang banyak sekali. Nah, bahkan sampai ada ceritanya tadi, ada seorang ibu, dan ini memang kisah nyata ya. Dan saya sendiri juga punya teman di Jakarta, ya sama, mirip ceritanya persis banget ya. Yang seperti tadi kan dibilangin bahwa dia punya suami orang Bali, agama Hindu. Nah, tetapi setelah istrinya masuk agama Hindu dari agama Islam, dia cerai, terus meninggalkan istrinya, dia malah kawin, dan dia memeluk agama Islam. Dan untung dia bersama anaknya ya termasuk kokoh keimanannya, seradanya ya, keyakinannya terhadap agama Hindu, sehingga sampai sekarang dia masih menjadi pemeluk agama Hindu. Ya, ini kita harus apresiasi ya, kita harus dukung dan harus diayomi ya, biar mereka ini tetap teguh di jalan Dharma ya. Nah, seperti saya bilang tadi, saya sendiri juga ya, saya pernah dengar cerita di Jakarta ya, agak teman jauh lah ya. Jadi dia ini dulu agamanya Hindu, terus dia kawin sama orang Jawa
istrinya agama Islam. Nah, dia ikut agama Hindu ya, mau Sudiwedani ya. Setelah mereka berkeluarga ya sekitar 5 tahun, terjadilah goncangan di dalam rumah tangganya ya. Nah, apalagi suaminya ini nggak pernah bergaul dengan komunitas atau dengan sesama orang Hindu, khususnya masuk Banjar ya. Dia nggak masuk Tempe, nggak masuk Banjar ya, sehingga dia nggak pernah bergaul dengan sesama komunitas orang Bali atau komunitas orang Hindu lah ya. Nah, disinilah akhirnya dia ya mungkin dia merasa kecil hati, dia mungkin merasa terasing ya. Dia cerai sama istrinya, akhirnya dia ikut agama istrinya. Sementara istrinya bingung, lah kok saya sudah masuk Hindu kok saya ditinggal. Untung istrinya ya dia yang lebih rajin ke pura sehingga dia agak kuat seradanya, keimanannya ya, serada keyakinannya terhadap agama Hindu ya. Ya Astungkara dia sampai sekarang masih agama Hindu ya. Nah, inilah kekonyolan-kekonyolan yang kita dengar ya, sering gitu ya. Jadi orang sudah dibela-belain pindah agama, masuk agama Hindu, masuk Sudiwedani, di tengah jalan terus ditinggal, dia sendiri ikut agama orang lain. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ya, ini padahal seseorang yang pindah dari agama A ke agama B itu tidak mudah ya. Itu membutuhkan apa? Pengorbanan, membutuhkan perasaan, membutuhkan benar-benar ya, karena itu kan akan selain dapat bully, cercaan, maki dari saudara besarnya, saudara kecilnya, dan lingkungannya itu kan luar biasa ya. Dicemooh, oh dia pindah agama, oh dia udah masuk agama orang lain, udah nggak usah ditemenin, dikucilkan aja. Nah, itu kan hukuman sosial ya. Nah, begitu orang sudah masuk ke agama Hindu, malah disia-siakan ya. Saya berharap banget semoga umat Hindu, mari kita kita ayomi ya, kita apresiasi, kita dukung ya para dharmika sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri terhadap agamanya ya. Bahkan ada seorang ibu tadi ya yang mengatakan bahwa kebetulan dia punya anak sudah nikah dengan orang Bali pula. Nah, terus sementara yang lain pengen pindah ke agama lain, dia nggak kasih anaknya ya, nggak kasih anaknya pindah agama lain. Itu sudah luar biasa ya pengorbanan si ibu ini ya. Nah, jadi saya berharap semoga ya di dalam hal ini tidak dharmika saja yang harus mendalamin agama Hindu ya. Ya hendaknya kita semuanya ya, yang kita tidak pernah membaca Bhagavad Gita, kita tidak pernah membaca buku-buku agama, ya minimal ya baca Pancasrada, Upanishad ya, yang enteng-enteng aja dulu ya. Ya kalau bisa ya lebih bagus baca Bhagavad Gita ya, karena Bhagavad Gita itu luar biasa ya, pegangan hidup kita ya sebagai umat Hindu ya. Jadi Bhagavad Gita ini adalah ya siapa yang tidak kenal, sudah banyak yang kenal ya. Orang non Hindu aja juga suka membaca Bhagavad Gita karena ini isinya adalah tentang kehidupan ya, sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Karena Bhagavad Gita ini emang benar-benar adalah merupakan wahyu daripada Tuhan langsung ya. Tuhan dalam wujud Sri Krishna avatar ya. Beliau yang berwujud sebagai Krishna untuk mengajarkan kebenaran ini kepada Arjuna. Arjuna ini adalah perwakilan ya. Ya, itu adalah simbol daripada seperti kita ini ya, yang butuh yang butuh daripada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari hukum inkarnasi ini biar kita bisa menyatu dengan Brahman ya, dengan Tuhan. Mencari materi itu penting, tetapi untuk belajar agama pun sangat penting ya. Karena dikala Anda ini sudah dijemput, tidak ada kata lagi untuk nanti dulu saya mau belajar dulu ya. Nggak ada kata itu lagi ya. Ya, inilah kesempatan kita untuk mengisi diri kita dengan ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran Weda, ajaran-ajaran kebenaran, ya,
untuk bekal hidup kita di kemudian kelak ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita mendoakan seluruh makhluk hidup agar selalu berbahagia. Om samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Semoga seluruh makhluk berbahagia.